Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurtakia dengan NIM H0223041 dari kelas Pendidikan Matematika C 2023. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral tentu. Nah, sebelum kita masuk ke contoh pembahasan mengenai integral tentu, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu sama pengertian dari integral tentu. Jadi, integral tentu itu adalah integral yang sudah ditentukan nilai batasannya. Jadi, dia punya batasan A sampai dengan B. Nah, bentuk umum dari integral tentu bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, cara membacanya yaitu integral dari fungsi fx terhadap dx dari A sampai B. Nah, kemudian grafik dari integral tentu bisa juga teman-teman lihat pada layar. Jadi, grafiknya itu berbentuk seperti ini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa perbedaan secara garis besar antara integral tentu dan juga integral tak tentu itu terlihat dari bentuknya. Kalau integral tentu dia punya batasan, tapi kalau integral tak tentu dia tidak punya batasan sama sekali. Kemudian perbedaan yang kedua itu bisa juga dilihat dari segi grafiknya. Kalau integral tentu pada grafiknya dia ada batasannya A sampai B. Tapi kalau integral tak tentu itu tidak ada batasannya sama sekali pada grafiknya. Nah, kemudian untuk sifat dari integral tentu, dia juga punya beberapa sifat. Antara lain bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, sifatnya itu seperti itu. Jadi untuk sifat ini tidak harus teman-teman hafalkan, tapi cukup untuk dipahami. Nah, agar lebih menambah pemahaman teman-teman tentang integral tentu, mari kita simak video berikut tentang pembahasan soal-soal tentang integral tentu. Nah, sekarang saya sudah punya contoh soal tentang materi integral tentu. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam mengerjakan soal-soal integral tentu, cara pertama yang harus kita lakukan itu kita tentukan dulu atau cari dulu integral tak tentunya, ya. Jadi kan kalau integral tentu kan ada batas atas sama batas bawahnya. Jadi ya kita abaikan dulu batas atas sama batas bawahnya dalam mencari integral tak tentunya. Kemudian barulah kita hitung integral tentunya dengan teorema dasar kalkulus, yaitu dengan mensubstitusikan ya nilai dari batas atas sama batas bawahnya kita masukkan ke dalam X-nya. Nah, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya silahkan perhatikan contoh soal berikut teman-teman sekalian. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu adalah integral dari 8 terhadap dx dari batas 1 sampai 2. Nah, di sini kan 8 ini kan tidak ada variabel x-nya, ya, dia konstan ya, konstanta cuman angka. Nah, jadi caranya itu kita tambahkan x-nya, itu 8, jadi 8x. Perlu diingat bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Begitupun dengan turunan itu adalah kebalikan dari integral. Jadi kalau ada turunan dari 8x itu ada 8. Berarti integral dari 8 itu adalah 8x. Nah, kemudian kita tuliskan batasnya dari batas 1 sampai dengan 2. Ini batasnya. Nah, setelah seperti ini, setelah kita integralkan, kemudian ini juga sudah ada variabel x-nya, tinggal kita substitusi masuk ya, batas atas sama batas bawahnya. Jadi 8 dikalikan dengan batas atas ya, yaitu 2, kemudian kita kurang dengan 8 dikali batas bawahnya. Nah, sehingga kita peroleh 8 dikali 2 itu adalah 16, kemudian 8 dikali 1 itu adalah 8. Nah, 16 dikurang 8 itu hasilnya adalah 8. Nah, jadi selesai. Jadi beginilah langkah pengerjaannya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, soalnya yaitu integral dari 4x pangkat 3 terhadap dx dari min 1 sampai dengan 2. Nah, sudah saya jelaskan kalau kita mau cari integral tentu,
kita cari dulu integral tak tentunya, baru kita ganti masuk nilai x-nya ya, menjadi nilai batasannya. Nah, untuk mencari nilai integral tak tentunya, kan ada beberapa cara. Ada aturan pangkat, ada kelinearan, ada juga substitusi sama sinus kosekan. Nah, kali ini saya menggunakan aturan perpangkatan. Jadi kalau saya mau integralkan 4x pangkat 3, berarti dia jadi 4x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1. Karena sesuai dengan rumus x pangkat R tambah 1 per R tambah 1. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi sehingga bentuknya ini. Terus kita tulis batasannya dari batasannya itu dari min 1 sampai dengan 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan 3 tambah 1 berarti akan jadi 4x pangkat 4 per 4. Batasannya dari min 1 sampai 2. Nah, 4 ini bisa sama-sama kita matikan. Jadi akan bersisa x pangkat 4. Batasannya min 1 sampai 2. Nah, terus kita ganti masuk nilai x-nya. Jadi nilai batasannya. Maka dia jadi 2 berpangkat 4 dikurang dengan min 1 berpangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16 dikurang dengan min 1 berpangkat 4 itu hasilnya positif 1. Terus 16 dikurang 1 itu adalah 15. Jadi hasilnya adalah 15. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 3. Nah, soalnya itu adalah integral dari 3x berpangkat 2 ditambah 5x berpangkat 2 dikali dengan 6x tambah 5 terhadap dx ya, dari integral dari batas 0 sampai dengan 1. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau kita ingin mengerjakan integral tentu, kita harus cari dulu integral tak tentunya ya, baru nanti kita hitung integral tentunya dengan substitusi masuk batasannya kan. Nah, kalau kita cari integral tak tentunya, kita sudah belajar bahwa ada beberapa teorema, ada beberapa cara. Bisa pakai substitusi, bisa pakai aturan pangkat, bisa kelinearan ya, ataupun aturan sinus kosinus. Nah, di sini saya akan menggunakan, kalau tadi yang nomor 2 saya pakai yang aturan pangkat, kali ini saya pakai yang aturan substitusi. Namun dalam menggunakan metode substitusi, perlu teman-teman perhatikan bahwa tidak semua contoh soal integral itu dapat kita selesaikan dengan metode substitusi ya. Jadi yang bisa diselesaikan itu kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita cari yang pangkat tertinggi. Nah, ini adalah fungsi yang mempunyai pangkat paling tinggi, kemudian kita cari turunannya. Apakah sama dengan yang di belakang atau tidak kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau soal yang ini dia bisa pakai metode substitusi, maka saya menggunakan metode substitusi. Jadi, cara penyelesaiannya, yang pertama saya misalkan fungsi yang tertinggi itu adalah U ya. Jadi U sama dengan, nah, fungsi yang memiliki pangkat paling tinggi itu adalah yang ini. Jadi kita tuliskan 3x pangkat 2 ditambah 5x. Kemudian kita cari nilai du-nya. Jadi du per dx itu sama dengan, kita turunkan yang u tadi ini. Jadi kita turunkan 3x pangkat 2 tambah 5x. Turunannya itu adalah 2 kali 3 6 pangkat x dikali x pangkat 2 dikurang 1 kan. Jadi dia jadi 6x ditambah dengan turunan dari 5x itu adalah 5. Nah, sehingga turunannya 6x ditambah 5. Sehingga du itu sama dengan 6x ditambah 5. Ini dx-nya pindah ke ruas kiri. Jadi di sini
Jadi DU itu sama dengan 6X ditambah 5 DX. Nah, terus langkah selanjutnya tinggal kita ganti yang pemisalan ini U sama DU ke dalam soal ini ya. Jadi dia bakalan jadi integral ya, batasnya 0 sampai 1. Yang ini kita ganti jadi U berpangkat 2. U pangkat 2. Kemudian kita ganti yang ini jadi DU. Nah, seperti itu. Terus langkah selanjutnya kita pakai teorema pangkat. Jadi kita tuliskan U-nya berpangkat 2 ditambah dengan 1 per 2 ditambah 1. Dengan batasnya itu adalah 0 sampai dengan 1. Nah, 2 ditambah 1 kan jadi 3. Berarti U pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai dengan 1. Nah, terus kita langsung substitusikan masuk batasannya ke dalam pemisalan tadi. U-nya kan 3X pangkat 2 tambah 5X. Jadi tinggal kita ganti masuk X-nya bernilai 1 sama 0. Nah, jadi 3 dikali dengan 3X ya. Jadi X-nya ganti jadi 1. 3 kali 1 berpangkat 2. Kemudian ditambah 5 dikali dengan 1. Nah, terus berpangkat 3 per 3 karena di sini juga per 3. Terus kita kurangkan dengan 3 dikali, karena batas bawahnya 0, berarti 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 5 dikali 0, kemudian berpangkat 3 per 3. Nah, 3 dikali 1 berpangkat 2 ditambah 5 kali 1 berpangkat 3 per 3, itu hasilnya adalah 8 pangkat 3 per 3 dikurang dengan 3 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0 pangkat 3 dia 0, 0 per 3 dia hasilnya 0 ya, jadi 0 per 3, sisa 8 pangkat 3 per 3 dikurang 0, hasilnya adalah 8 pangkat 3 per 3. Nah, selesai deh. Jadi bisa juga ini disederhanakan jadi 8 pangkat 3 itu adalah 512 per 3. Nah, selesai. Jadi teman-teman, itulah tadi contoh soal tentang materi integral tentu. Nah, sedikit saya jelaskan di sini bahwa kalau teman-teman sekalian mau cari hasil dari integralnya, dia bentuk seperti ini ya, itu bisa juga sebenarnya langsung mengganti nilai x, variabel x nya itu menjadi nilai batasannya ya. Jadi bisa langsung diganti masuk nilai x nya, misalnya seperti ini. Jadi caranya itu kita tadi kan kita misalkan ini tadi adalah U ya, yang memiliki pangkat tertinggi. U-nya kan 3X pangkat 2 ditambah 5X kan. Nah, kita ganti memang masuk X-nya. Jadi ini X-nya 1 kan. Nah, 3 kali 1 berpangkat 2 ditambah dengan 5 kali 1. Nah, sehingga U-nya itu kita dapat sama dengan 8. Terus, ini yang pertama. Yang kedua, kalau X-nya itu sama dengan 0. Kan 1 tadi udah, ya kan? Berarti tinggal 0. Berarti 3 dikali dengan 1, dikali dengan 0 berpangkat 2 ditambah dengan 5 dikali 0. Sehingga kita dapat U-nya itu sama dengan 0, karena 3 kali 0, 0 ditambah dengan 5 kali 0 kan hasilnya 0. Jadi 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, terus langkah selanjutnya langsung bisa kita masukin ke sini. Tadi kita kan udah misalkan ini U kan, U ini DU kan.
berarti dia jadi integral batas bawahnya 0 sampai dengan 1, terus U nya berpangkat 2 guys, dikali dengan DU. Ini kan tadi DU kan, jadi ini U, ini DU. Terus kita ganti masuk ya, kan bentuknya sudah seperti ini kan. Nah berarti kita pakai aturan yang perpangkatan, jadi U berpangkat 3 ya, karena 2 ditambah 1, terus per 2 tambah 1, 3, dengan batasnya itu adalah 0 sampai 8. Jadi batasnya itu bukan lagi dari 0 sampai 1, tapi dia udah 0 sampai 8. Karena di sini kita sudah ganti tadi X-nya itu jadi 1 sama 0. Kita dapatkan U-nya sama dengan 8 sama U sama dengan 0. Nah, terus langkah selanjutnya kita ganti lagi U-nya berapa? U-nya tadi yang pertama, untuk U-nya tadi X-nya sama dengan 1, kita dapat U itu 8, berarti U-nya 8 pangkat 3 per 3. Terus kita kurangkan dengan untuk X tadi yang sama dengan 0, kita dapatkan itu adalah U-nya 0 per 3, 0 pangkat 3 per 3 ya. Kemudian ini akan bersisa 8 pangkat 3 per 3 dikurang dengan ini hasilnya 0 pangkat 3, 0 dibagi 3 itu 0 ya. Jadi 8 pangkat 3 per 3 dikurang 0 itu hasilnya 8 pangkat 3 per 3 ya. Atau boleh juga kita cari nilai 8 pangkat 3 itu berapa. Hasilnya itu 512 per 3. Oke, jadi itulah caranya kita mencari integral tentu. Nah, itulah tadi video singkat tentang pembahasan integral tentu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk teman-teman sekalian para penonton. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mengerti sama sekali atau mungkin ada yang kurang jelas dan juga mungkin ada kesalahan, bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.